Salam Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita menyertai Ibu Bapa yang berada di rumah masing-masing dan dimanapun Ibu Bapa berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15, marilah kita mohon Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami telah dipenuhi sukacita dan semangat karena kuasa Roh Kudus dari Tuhan menguatkan kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami layak untuk memberitakan firman-Mu, dan biarlah kami bisa berbicara mengenai firman-Mu dengan baik dan lancar. Begitupun Tuhan, Engkau bukakan hati, pikiran, dan pendengaran dari Ibu Bapa yang berada di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami pada hari ini dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Pelayanan pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal laharia dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Paulus yang berada di Korintus, seharusnya jemaat di Korintus harus menjadi jemaat yang membawa banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Namun bukannya membawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus, akan tetapi melihat kesaksian hidup jemaat Korintus justru memalukan, sehingga banyak orang menjadi tersandung. Begitu juga melihat kehidupan mereka. Seharusnya mereka hidup dalam kekudusan, akan tetapi mereka hidup dalam macam-macam kejahatan dan pencabulan dan lain sebagainya. Paulus memikirkan bagaimana cara untuk menolong jemaat Korintus dalam menghadapi para pengajar sesat. Bagaimana jemaat tetap terbina secara baik dalam hidup, saling mengasihi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Mereka menuduh Paulus sebagai orang gila karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Padahal semua
itu dilakukan demi pelayanan bagi umat Tuhan. Bahkan sebenarnya yang dirasakan oleh Paulus itu tak seberapa dibanding dengan yang telah dibuat oleh Tuhan atas umatnya. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk Paulus, maka dia mau berbuat apa saja demi menyaksikan kasih-Nya kepada orang lain. Yesus sudah menebus umat manusia untuk menyelamatkan mereka. Bukankah kini berarti hidup umat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan? Ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus bukan hendak membanggakan apa yang dialami, yaitu penderitaan karena melayani, apalagi untuk menuntut agar dibalas dengan upah. Motivasi Paulus melayani adalah karena takut akan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan demi memuliakan Dia. Tuhan sudah menyelamatkannya, maka kini dia adalah miliknya. Kasih Kristus yang ditujukan sampai mati di kayu salib, itulah yang menguasai diri Paulus. Sebab selayaknya lah yang ditebus itu hidup untuk yang menebus. Seperti budak yang dibeli atau dibebaskan adalah menjadi milik dari pembeli. Paulus melayani karena telah menerima anugerah dari Tuhan. Ia yakin bahwa anugerah itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga bagi orang lain. Apa yang disampaikannya bukan untuk memuji diri, melainkan membantu melengkapi umat dengan bahan-bahan yang dapat dipakai guna memberi jawab kepada para penentang Paulus. Ia bertanggung jawab kepada Tuhan dan jemaat penentang Paulus. Ia juga bertanggung jawab kepada jemaat di Korintus. Ia pun berupaya supaya integritasnya juga diakui oleh mereka. Paulus mengajak mereka membanggakannya dan bukan hanya menerima pelayanannya, supaya jemaat dapat menjawab tuduhan yang salah kepadanya. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut Paulus, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, termasuk para pelayannya, bertugas untuk mendamaikan orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan, yang ditebus hidupnya untuk si penebus. Sebab Yesus Kristus telah mati bukan untuk kepentingannya, melainkan menggantikan umat agar mereka selamat. Artinya Yesus mengalami kematian yang seharusnya dialami oleh umatnya. Peristiwa itu harus mendorong mereka yang sudah diselamatkan untuk mempersembahkan sisa hidupnya bagi Yesus melalui pelayanan yang dipercayakan. Tuhan sudah berkorban untuk semua orang, maka hargailah hidup ini karena pengorbanannya. Setiap orang harus hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi bagi pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Sebab nanti akan tiba saatnya bahwa semua orang harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang duduk di depan takhta pengadilannya. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak bermaksud agar dipuji dan dihormati, namun Paulus tetap ingin agar apa yang dilakukannya diakui dan diterima sebagai bagian dari pelayanannya kepada Tuhan. Itu sangat berbeda dengan orang yang selalu ingin dihargai dan dipuji-puji, padahal sebenarnya belum berbuat apa-apa atau perbuatannya tidak seberapa.
Mereka memamerkan dan mempublikasikan apa yang dilakukan agar dihargai atau sebagai pencitraan. Namun demikian menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang melihat atau menyaksikan dapat meniru dan mengikutinya, bahkan menggerakkan orang lain melalui praktek hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perlu kita tunjukkan tujuan agar sebanyak mungkin orang meniru dan melakukan hal-hal yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Memang motivasi dapat terlihat dari apa yang kita kerjakan. Bila motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita tak akan kecewa bila orang lain melecehkan perbuatan baik yang sudah dilakukan. Bila motivasinya untuk dihormati, maka kita tak akan mau lagi melakukan sesuatu yang baik bila tak dihargai dan tak diberi upah. Memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan yang besar memang banyak hambatan dan tantangannya. Namun demikian, kita harus berusaha terus agar panggilan orang percaya kita telah diberi hidup yang berarti oleh Tuhan. Jadi hendaknya kita tunjukkan penghargaan atas perbuatannya dengan meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh bersyukur karena kami sudah boleh menyampaikan firman Tuhan pada ibadah rumah tangga malam ini dengan baik. Bukan karena kehebatan kami, tetapi atas kemurahan Tuhan kepada kami. Biarlah firman yang telah kami sampaikan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan anugerah kasih-Mu kami merasakan pendampingan kepada kami sehingga selalu dituntun dan dibimbing di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami ingin berdoa untuk negara Indonesia pada khususnya yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang kondusif sehingga situasi memanas. Biarlah Tuhan mau pakai pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri serta TNI dan kepolisian agar bisa menjalankan fungsinya untuk mengamankan negara kita ini sehingga keadaan bisa normal dan dalam kendali aparat keamanan. Kami juga mendoakan aparat dari tingkat tertinggi, panglima hingga prajuritnya yang bertugas di lapangan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dan sebagai rakyat Indonesia bisa merasakan akan keamanan dan kenyamanan di negara kita ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya GPIB Kelapa Gading. Baik Ketua Jemaat Bapak Pendeta Simon Hans Raprap, Presbiter dan ke-6 Pelkat dan komisi-komisi beserta anggota-anggota pengurusnya. Tuhan berikanlah kesehatan kepada Bapak Pendeta kita agar dia boleh melakukan segala pelayanan dan berkatilah keluarganya agar bisa mendampingi, melayani dan bersama-sama dengan Pak Pendeta untuk pelayanannya. Berkatilah pelayanan Bapak Pendeta ini, juga
pelayanan pelkat-pelkat dan komisi-komisi yang ada. Boleh diberkati setiap program-program yang telah mereka susun agar bisa berjalan dengan baik. Khusus jemaat yang kurang sehat atau sedang di rumah, yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mengangkat segala sakit penyakit dan biarkanlah mereka boleh dipulihkan, diberikan kesembuhan agar kesehatannya boleh kembali seperti sedia kala. Tuhan, dalam situasi COVID-19 saat ini, biarlah negara kita bisa menyediakan vaksin sehingga pada bulan depan bisa mulai disuntikan kepada masyarakat dengan vaksin yang baik. Dan pada akhirnya COVID-19 ini bisa tuntas dan hilang dari negara Indonesia ini. Tuhan berkatilah tim COVID-19 ini agar bisa bekerja dengan baik. Ya Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduslah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.